menit kita silakan. Demikian Pak Solihin, silakan. Ya, terima kasih Mas Host dan Bu Mareta tadi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian baik di ruang Zoom maupun di channel YouTube Botia TV. Meskipun banyak kendala, insya Allah semoga apa yang kami sampaikan tidak berkurang sedikit pun. Yang kedua, saya lihat dari pemirsa yang hadir memang rata-rata banyak dari teman-teman dari penyuluh ya. Namun juga ada beberapa dari dinas-dinas lain, bahkan di luar daerah Sumatera. Saya pikir mungkin saya rasa ini ya, kita memiliki background yang berbeda-beda. Kemudian informasi tentang Indigo Vera pun juga berbeda-beda. Bisa jadi yang saya tangkap dari kita yang hadir ini ada yang belum tahu sama sekali misalnya ketika kita sebut Indigo Vera. Mungkin ada juga yang sudah tahu barangnya, cuma tidak tahu namanya, atau mungkin nama daerahnya berbeda-beda, atau juga tidak tahu manfaatnya, belum tahu ya manfaatnya. Ada pula mungkin di antara kita yang sudah mulai menggunakan atau sedang menggunakan Indigo Vera ini dan sudah tahu banyak tentang ini. Untuk itu kita harapkan ada feedback nanti ya, ada feedback, ada diskusi, sehingga kita juga ada saran, ada informasi yang baru dari luar sana, sehingga untuk kegiatan kita ke depan ada batasan-batasan yang akan kita laksanakan untuk Indigo Vera ini, khususnya ya di pakan ikan. Baik, pada kesempatan menjelang siang ini saya mengambil tema Indigo Vera pakan ikan masa depan ya. Tanda tanya seperti yang disampaikan host tadi. Jadi semoga di akhir webinar ini kita bisa menjawab ya, apakah ini memang benar bisa kita jadikan alternatif lah ya, sebagai pakan ikan ya, pakan ikan dalam artian sebagai untuk pakan langsung maupun bahan baku pakan mandiri yang sedang kita bicarakan dengan dua narasumber sebelumnya tadi. Saya tidak akan mengenalkan Indigo Vera dari detail ya, karena kita basicnya bukan orang perikanan, bukan orang pertanian, jadi tidak bisa menjelaskan secara detailnya dari anatomi, fisik dan sebagainya. Namun paling tidak ada 3 hal yang melatar belakangi kami untuk kemudian tertarik mengembangkan tanaman ini. Yang pertama, Indigo Vera ini jenis tanaman hijauan atau jenis leguminosa. Nah, sedikit pengetahuan tentang leguminosa ini adalah pakan ternak ya, yang biasa digunakan di dunia peternakan ya, seperti pakan kambing, pakan sapi, bahkan pakan kelinci kalau saya lihat di media sosial. Kemudian alasan yang kedua, kualitas nutrisi yang baik. Bahkan digadang-gadang dari teman-teman pertanian ini adalah tanaman leguminosa yang terbaik dari yang baik gitu, dari segi kualitas nutrisinya. Tentu kita akan melihat kualitasnya nanti untuk perikanan ya. Yang ketiga, produktivitasnya tinggi, artinya tanaman ini bisa kita produksi secara massal dengan cepat, murah dan mudah. Sedikit pengetahuan tentang hijauan leguminosa. Leguminosa ini mempunyai kemampuan yakni mengikat atau fiksasi nitrogen langsung dari udara ya, tanpa tidak melalui cairan tanah ya, karena bersimbiosis dengan bakteri tertentu pada akar dan batangnya. Jadi di dalam tanaman leguminosa ini akarnya ada bakteri-bakteri yang bisa memfiksasi nitrogen. Jadi mengambil nitrogen dari luar. Artinya untuk tumbuh mereka tidak membutuhkan semacam N khusus ya, atau biasa yang kita tambahkan kalau di dunia pertanian itu kan N-nya dari pupuk ya, kayak NPK itu kan kita ngambil N-nya dari pupuk itu. Karena dia bisa memfiksasi nitrogen, maka bisa N dari luar.
Itulah sebabnya leguminosa merupakan sumber protein dan mineral yang berkadar tinggi bagi ternak, di samping memperbaiki kesuburan tanah. Ini menurut Susetyo 1983. Jadi literatur tentang Indigofera kita tidak perlu meneliti lebih dalam lagi karena sudah banyak tulisan tentang hal itu. Dan yang ketiga, Indigofera cocok dikembangkan di Indonesia karena toleran terhadap musim kering, genangan air, dan tahan terhadap salinitas, sehingga ini sangat baik hidup di daerah tropis ya, seperti negara kita. Itu alasan pertama tentang hijauan leguminosa. Tentang kualitas nutrisinya, menurut Abdullah et al 2010 ya, ini ada di tabel yang paling kiri, yang sebelah kiri. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan dunia perikanan, kan selalu mesti nanyanya proteinnya berapa gitu. Maka kita langsung bisa melihat di sini dan di sumber-sumber yang lain, protein kasarnya jika diuji dalam tepung ya, itu 28 sampai 29% ya. Tanaman ini dapat mempertahankan kandungan protein yang tinggi sepanjang tahun ya, karena tadi mengikat N dari atmosfer. Bahkan informasi yang berlanjut bahwa dengan adanya tanaman ini, karena bisa mengikat N atmosfer itu, dia tidak merusak atau mengambil NN dari tanah yang lainnya, sehingga tanaman-tanaman di sekitar itu bisa tetap hidup gitu. Bahkan dia menjadi sumber N bagi tanah itu. Artinya tanah yang ditanami Indigofera ini justru akan lebih subur. Kita juga sudah menguji secara langsung, yakni melakukan uji proksimat dalam bentuk tepung ya, kita keringkan tepung daun Indigofera kering ini. Kita uji di laboratorium Balai Sungai Gelam dan bekerja sama dengan Sukabumi juga, Balai BBAT Sukabumi. Kita dapatkan kadar proteinnya 28,59, kadar serat 8,96 cukup rendah, kadar lemak 4 dan kadar abunya 9,33. Kemudian alasan yang ketiga, yakni produktivitasnya tinggi ya, karena pertumbuhan Indigofera ini sangat cepat ya. Adaptif terhadap tingkat kesuburan rendah, mudah dan murah pemeliharaannya. Kita sudah melakukan penanaman di beberapa lokasi dengan teknik dan sumber tanah yang berbeda tentunya. Nanti kita bisa lihat hasilnya bersama-sama. Nah, umumnya bahwa Indigofera ini dikembangkan melalui generatif ya, atau melalui biji. Memang bisa kita lakukan stek potong tancap ya, tapi yang kami amati pertumbuhannya kurang baik ya, tidak sebaik dengan kita memulainya dari biji. Produktivitasnya cukup tinggi sehingga dapat menyediakan bahan pakan yang kontinu. Tadi disampaikan di pemateri sebelumnya bahwa kita butuh bahan baku pakan mandiri itu yang kontinu, yang rutinitas. Maka ini pilihan yang baik. Menurut Ering dan kawan-kawan 2019 bahwa produktivitas Indigofera ini dalam 1 hektarnya ya, ini ya, berat segarnya bisa dilihat sini 54 ton ya, per hektar per tahun ya. Atau di dalam bentuk kering, ketika dikeringkan itu 15 ton per hektar per tahun. Jadi ini sangat baik ya, sangat produktif untuk apalagi di wilayah Sumatera kan lahan-lahan masih cukup banyak yang kosong, bisa kita tanami Indigofera ini. Adapun tahapan produksi Indigofera ya, ini sedikit ya kita ulas tahapannya. Jika nanti ada di ruang Zoom maupun YouTube ada teman-teman dari pertanian, jika ada salah mohon dikoreksi. Kita mulai dari penyemaian biji. Nah, biji ini sudah mulai biji kita sendiri ya, dijual bebas juga banyak ya. Kita mulai semai penyemaian biji seperti tanaman-tanaman yang lainnya. Kemudian dari penyemaian itu
kita pindah ke polybag. Pindah ke polybag. Kemudian setelah usia 1,5 bulan atau sampai 2 bulan itu tingginya sekitar 20 sampai 30 cm. Itu baru kita bisa tanam di tanah secara langsung ya. Setelah ditanam mungkin yang kita lakukan hanya perawatan. Nah, perawatannya memang di dalam usia baru tanam kita butuh mungkin penyiraman setiap hari ya, sampai nanti akarnya benar-benar kokoh dan dia sudah tumbuh tunas-tunas yang baru. Dari situ mungkin nanti kedepannya tidak membutuhkan penyiraman lagi atau cukup mengandalkan air hujan seminggu sekali juga sudah cukup minimal ya. Kemudian perawatan ini tumbuh dia akan dari awal sampai kepada 4 sampai 5 bulan. Dari 4 sampai 5 bulan baru bisa dipanen pertama ya. Panen pertama kita memotong daunnya, memangkas batangnya dari tanah sekitar 1 meter. Kita pangkas seperti ini. Kemudian dari setelah dipangkas ini dia akan tumbuh lagi ya, akan terubus kalau bahasa Jawanya, akan tumbuh tunas lagi dan rimbun seperti semula selama 2 sampai 3 bulan. Jika kondisi baik selama 2 bulan dia sudah akan kembali seperti semula dan bisa dipanen ulang lagi, dan begitu seterusnya. Konon informasinya sampai 5 sampai 10 tahun. Kami baru melakukan 1,5 tahun ya, dan sekarang masih bisa dipanen. Pemanennya ada 2 jenis, yakni panen daun dan panen biji. Kalau panen daun tadi bisa dilakukan pertama mulai usia 5 bulan. Kalau panen biji itu 1 tahun setelah ya. Setelah tanaman ketika kita biarkan selama 1 tahun, maka nanti akan tumbuh bijinya sendiri. Maksudnya bunga, buah, dan kita panen bijinya. Adapun tahapan produksi pembuatan tepung ya, tepung indigo vera itu mulai dari pemanenan daun, kemudian kita keringkan. Ini masih pengeringan secara manual. Nanti kalau produksinya sudah banyak harus menggunakan mesin tentunya ya, mesin oven dan mesin pencacah ya. Kita keringkan daunnya, kemudian sampai sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi cukup seharian ya, dari pagi sampai sore hari. Ketika panas terik dia cukup sudah membuat daun itu menjadi renyah ya, kering. Kemudian kita bisa tepungkan. Hasil tepungnya seperti ini. Dan ketika sudah menjadi tepung, tentu kita bisa simpan dalam waktu yang lebih lama, lebih awet, dan kita bisa gunakan kapanpun sebagai bahan baku pakan mandiri. Dalam 1 kilogram daun basah ya, ini biasanya dihasilkan 1,5 sampai 3 on ya, tepung. Artinya kadar airnya antara 80 sampai 90% ya. Ada peluang bisnisnya macam-macam. Ini bisa dicek di media sosial banyak ya. Ada yang jual biji, ada yang jual bibit ukuran 30 sampai 50 cm, ada yang jual daun basah maupun daun keringnya juga ada. Di Jawa ini bisnis ini sudah berjalan. Harapannya ketika kita bicara bisnis ini yang baru memulai bisa lebih tertarik ya, tidak hanya digunakan untuk sendiri. Kita masuk ke pakan mandiri. Unit produksi pakan mandiri kan dulu kan dari programnya kemudian meningkat di banyak skala rumah tangga di masyarakat ya, seperti Kang Hacui dan teman-temannya. Mungkin mereka juga lagi menuju skala industri, artinya menuju skala industri ini usaha ya. Jadi pakan mandiri untuk dijual ke masyarakat atau dijual ke sekitarnya. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan ya, ini tentunya bahan baku. Ketika sudah masuk ke dunia usaha, maka kita biasanya membutuhkan bahan baku itu yang kontinu, yang kualitasnya lebih stabil, namun tetap lokal. Nah, ini yang susah. Rata-rata yang kontinu stabil itu impor ya.
Nah, maka semoga ini bisa menjadi kontinu dan stabil, tapi dari bahan lokal. Adapun permasalahan bahan baku pakan, tentunya potensi lokal yang kita inginkan. Apakah Indigofera ini potensi lokal? Tentu ya. Kemudian kualitasnya apakah baik? Kita sudah tadi sama-sama membaca. Apakah bebas racun? Sudah terbukti tidak menyebabkan ikan mati ya. Kemudian harganya kompetitif. Nah, ini sangat kompetitif. Kemudian tersedia secara kontinu. Ragam bahan baku yang ada kan ada lokal dari nabati, ada lokal hewani, dan ada impor. Maka yang ingin target kita sebagai substitusi ini yang impor ini ya, tepung ikan dan bugil kedelai. Target substitusi itu menggantikan tepung ikan dan bugil kedelai hingga 50% ya. Kalau kita bandingkan misalnya tepung Indigofera itu proteinnya 28,59. Nah, itu harga di pasaran ya sudah menjadi tepung itu 6.000. Tapi sebenarnya kalau kita mau menanam dan menepung sendiri kan tadi juga cukup murah ya. Itu cuma Rp3.000. Sudah bisa mendapatkan bahan baku dengan protein 28,59. Kemudian tepung ikan sekarang juga harganya juga cukup naik 8.000, kedelai apalagi ya. Nah, maka ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita para penggelut pakan mandiri yang sudah masuk dunia usaha. Ini yang sudah kita kembangkan. Yang pertama, kebun Indigofera yang pertama ini kita tanam di Juli 2020. Jadi sudah setahun usianya, kita sudah panen 4 kali ya. Ini kemudian 3 siklus, sekarang udah masuk 4 siklus. Kemudian kebun yang kedua kita tanam 200 batang, itu untuk stok biji kita, untuk stok biji. Kemudian kebun yang ketiga 300 batang, dan kebun yang keempat sekitar 1.500. Nah, ini tanahnya berbeda-beda. Ada yang kita tanam dengan metode menggunakan plastik ini ya, seperti pertanian, ada pupuknya juga. Ada juga yang langsung ditanam seperti ini, dicangkul seperti biasa. Bahkan di yang terakhir kebun keempat ini tanah membuka baru yang di land clearing, di eskavator, itu pun juga bisa tumbuh dengan baik. Artinya tidak membutuhkan lahan yang pengolahan lahan yang khusus ya. Adapun uji coba yang sudah dilakukan yakni dalam bentuk daun segar untuk ikan gurami dan jelawat, kemudian bentuk tepung sebagai substitusi bahan baku, dan bentuk tepung juga sebagai pakan benih ya. Untuk uji coba bahkan daun segar untuk gurami, di ini ya perlakuannya 100% pelet. Ini kita seling-seling 1 hari Indigofera, 1 hari pelet, dan yang 2 hari Indigofera, 1 hari pelet, 3 hari Indigofera, 1 hari pelet, dan setiap hari ya, atau 100% Indigofera. Dari grafik menunjukkan bahwa meskipun Indigofera full ya, tidak menggunakan pelet sama sekali, masih nampak pertumbuhannya meskipun tergolong lambat. Namun di dalam jika kita berbudidaya ikan gurami ya secara rumahan gitu kan, itu biayanya cukup murah dengan ini. Kalau kita selang-seling ya 1 hari Indigofera dengan 1 pelet, itu lebih baik lagi, sehingga kita mengurangi ketergantungan kita terhadap pelet. Adapun untuk masuk ke dalam substitusi tepung ikan dan bugil kedelai, kita sudah masukkan sampai 40% ya, menggantikan tepung ikan 20% dan tepung bugil kedelai 20%. Jadi penggantian tepung ikan dan bugil kedelai 20% masing-masing itu memberikan laju pertumbuhan yang terbaik ya untuk benih ikan gurami dibandingkan dengan pakan mandiri sebelum menggunakan tepung Indigofera. Artinya tepung ini Indigofera ini bisa dimanfaatkan, bisa diteliti lebih lanjut untuk ikan-ikan yang selanjutnya. Rencana kegiatan lanjutan ya, ini lanjutan penanaman Indigofera itu melibatkan masyarakat ya, karena kita harapkan bahwa masyarakat yang memiliki lahan-lahan yang masih kosong kita manfaatkan, kemudian kita serap hasilnya. Produksi tepungnya menggunakan mesin ya,
Jika sudah banyak, menggunakan mesin pencacah, oven dan penepung. Kemudian melakukan pengujian lebih lanjut terhadap nutrisi ya, terutama protein asam amino itu apakah relevan dengan kebutuhan ikan. Nah, itu perlu diteliti lebih lanjut memang. Dan percobaan untuk beberapa komunitas ikan konsumsi. Untuk itu kita juga mengajak para akademisi jika ada di ruang Zoom ini atau YouTube, para dosen, para mahasiswa, mari kita berkolaborasi juga bisa untuk meneliti lebih lanjut tentang Indigofera ini. Saya pikir masih banyak yang PR kita tentang daun ini. Semoga ini serius karena dari kementerian juga sudah mengawali ya. Dari penanaman ini kita kembangkan secara serius, semoga menjadi pakan ikan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.